Halo teman-teman trader, balik lagi di update emas harian. Hari ini Sabtu tanggal 20 Desember tahun 2025, di mana emas XAUUSD bergerak di tengah kombinasi data inflasi Amerika yang keluar lebih rendah dari perkiraan dan keputusan Bank of Japan yang baru saja menaikkan suku bunga ke kisaran 0,75%. Dua hal ini bikin sentimen global berubah cukup cepat dan kelihatan banget bikin market lagi volatile. Tekanan masih terasa di dolar, sementara minat ke aset lindung nilai seperti emas dan juga kripto mulai naik lagi. Di video kali ini kita bahas alurnya pelan-pelan, dari kalender ekonomi, berita makro utama, pergerakan indeks dolar dan imbal hasil obligasi Amerika, sampai kedua skenario, baik skenario buy maupun skenario sell di XAUUSD, supaya teman-teman punya gambaran objektif sebelum menyusun rencana masing-masing. Sebelum masuk ke pembahasan, satu hal penting yang perlu saya tekankan, semua yang disampaikan di video ini sifatnya murni untuk edukasi dan berbagi sudut pandang, bukan ajakan untuk trading, bukan rekomendasi keuangan, dan bukan juga sinyal untuk ambil keputusan tertentu. Trading forex dan emas itu beresiko tinggi, bisa memberikan peluang profit, tapi juga bisa menyebabkan kerugian sampai kehilangan seluruh modal. Jadi pastikan selalu pakai uang yang siap rugi, gunakan analisis sendiri, dan kalau perlu konsultasi dengan penasihat keuangan yang berizin. Tugasnya di sini hanya membantu kasih konteks market dan contoh cara membaca data. Keputusan akhir tetap sepenuhnya ada di tangan teman-teman masing-masing. Kalau kita lihat dari kalender ekonomi global beberapa hari terakhir sampai awal pekan depan, rangkaian datanya cukup menarik buat emas. Dari Jepang dulu, inflasi tahunan bulan November turun tipis ke sekitar 2,9%. Masih di atas target, tapi mulai melandai. Dan di saat yang sama, Bank of Japan akhirnya menaikkan suku bunga kebijakan ke kisaran 0,75%. Artinya, Jepang pelan-pelan meninggalkan era suku bunga super rendah. Ini bisa menggeser sebagian arus modal global keluar dari dolar dan memicu pelemahan indeks dolar yang biasanya jadi angin segar buat emas. Dari Eropa, kepercayaan konsumen Jerman GfK untuk bulan Januari turun makin dalam ke sekitar minus 26,9, jauh lebih pesimis dibanding bulan sebelumnya. Ini nunjukin ekonomi zona euro masih rapuh, sehingga bank sentralnya cenderung bertahan dengan kebijakan longgar. Lalu dari Inggris, data penjualan retail bulan November memang masih minus sekitar 0,1% secara bulanan, tapi jauh membaik dibanding bulan sebelumnya yang minus hampir 1%. Ini bikin pound tidak terlalu lemah dan menunjang narasi bahwa pelemahan global tidak separah yang ditakuti. Malam tadi, Amerika merilis penjualan rumah yang sudah jadi untuk bulan November di kisaran 4,13 juta unit, sedikit di atas data sebelumnya. Ini sinyal bahwa sektor perumahan mulai stabil meski suku bunga masih tinggi. Kedepan, yang perlu banget dipantau oleh pelaku emas adalah pidato Presiden Amerika Donald Trump yang terjadwal hari ini. Lalu minggu depan ada notulen rapat Bank Sentral Australia, data order barang tahan lama, dan revisi kedua pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga Amerika. Kombinasi data dan komentar pejabat ini akan membentuk ekspektasi baru soal arah suku bunga global, dan ujung-ujungnya bakal mempengaruhi minat investor terhadap emas sebagai aset lindung nilai. Narasi makro utama yang pertama datang dari data inflasi Amerika. Laporan indeks harga konsumen yang Narasi makro utama yang pertama datang dari data inflasi Amerika. Laporan indeks harga konsumen yang sempat tertunda karena penutupan pemerintahan akhirnya keluar dan menunjukkan inflasi tahunan bulan November hanya naik sekitar 2,7%, lebih rendah dari ekspektasi pasar yang mengira bisa tembus sekitar 3,1%. Inflasi inti yang menghapus komponen makanan dan energi juga hanya naik sekitar 2,6%, lagi-lagi di bawah perkiraan. Ini artinya tekanan harga di Amerika mulai reda dan kekhawatiran bahwa The Fed harus kembali agresif menaikkan suku bunga jadi berkurang. Buat emas, cerita seperti ini biasanya cukup positif, karena ketika inflasi turun tapi masih di atas target, dan pada saat yang sama peluang kenaikan suku bunga tambahan mengecil, real yield atau imbal hasil real cenderung turun. Ketika imbal hasil real turun, daya tarik memegang emas sebagai aset tanpa kupon jadi relatif lebih baik dibanding obligasi. Tidak heran, dalam situasi seperti ini, kita sering lihat harga emas bergerak agresif naik ketika data rilis, apalagi kalau angka aktualnya jauh di bawah ekspektasi pasar seperti sekarang. Kedepan, selama inflasi Amerika tetap terkendali, dan pasar percaya The Fed tidak buru-buru mengetatkan lagi, narasi pendukung untuk emas cenderung masih terjaga. Narasi kedua datang dari sikap hati-hati Federal Reserve. Narasi kedua datang dari sikap hati-hati Federal Reserve. Setelah memangkas suku bunga beberapa kali, dan pada pertemuan terakhir memutuskan menahan suku bunga di level sekarang, Ketua Jerome Powell menegaskan bahwa ekonomi Amerika memang masih di jalur pemulihan, tapi fondasinya belum sekuat itu, terutama di pasar tenaga kerja yang datanya naik turun. Pernah naik tipis sekitar 64.000 pekerjaan di bulan November, tapi sebelumnya sempat hilang lebih dari 100.000 pekerjaan di bulan Oktober. Pola seperti ini bikin The Fed memilih nada hati-hati, tidak ingin terlalu cepat menurunkan suku bunga, tapi juga enggan kembali mengetatkan kecuali inflasi benar-benar memanas lagi.
Buat emas, sikap hati-hati ini punya dua sisi. Di satu sisi, suku bunga acuan yang tetap tinggi menjaga biaya peluang memegang emas tetap besar. Tapi di sisi lain, keputusan untuk tidak terburu-buru menaikkan lagi dan membuka peluang penurunan secara bertahap ke depan bisa menjaga minat ke aset lindung nilai. Apalagi kalau muncul kekhawatiran baru terhadap pertumbuhan. Kombinasi suku bunga yang sudah mendekati puncak dan The Fed yang data dependen biasanya membuat harga emas cukup sensitif. Tiap data tenaga kerja dan inflasi berikutnya bisa langsung mengubah ekspektasi dan bikin pergerakan XAU-USD jadi makin volatile. Narasi makro ketiga datang dari Eropa, di mana Bank Sentral Eropa memilih menahan suku bunga di level sekarang sambil menyampaikan proyeksi bahwa inflasi secara rata-rata akan bertahan sedikit di atas target sekitar 2,1% untuk tahun 2025. Artinya, mereka belum melihat alasan kuat untuk buru-buru memangkas suku bunga, tapi juga sadar bahwa inflasi itu masih rapuh dan mudah berubah kalau ada guncangan baru. Pendekatan yang sangat bergantung pada data ini bikin pelaku pasar melihat bahwa era suku bunga sangat rendah memang sudah lewat. Namun, fase pemangkasan yang agresif juga belum tentu datang cepat. Buat emas, kebijakan Eropa yang cenderung menahan suku bunga di level relatif rendah namun tidak terlalu ketat bisa mendorong sebagian investor Eropa mencari alternatif di luar aset tradisional seperti deposito atau obligasi berimbal hasil kecil. Emas sering dilihat sebagai salah satu cara diversifikasi terhadap risiko inflasi yang berkepanjangan dan juga ketidakpastian geopolitik di kawasan tersebut. Kalau nanti data inflasi Eropa kembali naik sementara bank sentralnya lambat merespons, narasi lindung nilai inflasi ini bisa makin menguat dan menopang permintaan terhadap emas secara bertahap. Sekarang kita bahas indeks dolar atau DXY. Kalau dilihat dari deretan candle-nya beberapa pekan terakhir, gambarnya cukup jelas. Dari awal bulan yang masih bertahan di area 100, pelan-pelan dolar tergelincir turun. Sempat bermain di kisaran 99, sekian. Dan dalam beberapa hari terakhir, penutupan candle-nya sudah konsisten di area sekitar 98,3 sampai 98,4. Secara visual, grafik ini mirip tangga menurun dengan beberapa kali pullback kecil. Tapi setiap mantul selalu gagal kembali ke puncak sebelumnya. Artinya, tekanan jual di dolar masih terasa. Data inflasi Amerika yang lebih rendah dan sikap hati-hati The Fed menjadi kombinasi yang melemahkan daya tarik dolar sebagai aset berimbal hasil tinggi. Buat XAUSD, pola seperti ini biasanya jadi angin segar. Karena ketika dolar melemah, harga emas yang dihitung dalam dolar terasa lebih murah bagi pemegang mata uang lain, sehingga permintaan fisik maupun spekulatif bisa meningkat. Kalau tren pelemahan dolar ini berlanjut dan tidak dibantah oleh data ekonomi Amerika berikutnya, ruang kenaikan emas secara teknikal masih terbuka. Tapi kalau sewaktu-waktu muncul candle pembalikan tajam di DXY, misalnya satu sesi penutupan kuat kembali ke atas area 99, itu bisa jadi sinyal awal tekanan baru buat emas. Dari sisi imbal hasil obligasi Amerika tenor 10 tahun, pergerakannya beberapa hari terakhir cenderung sideways dengan sedikit kecenderungan naik. Sebelumnya yield sempat turun mendekati area 4%, lalu perlahan merayap lagi ke kisaran 4,1%. Kalau dilihat di chart, candlenya seperti gelombang kecil yang naik turun di rentang sempit antara sekitar 4,0 sampai 4,2, tanpa tren besar yang benar-benar dominan. Secara konsep, yield obligasi ini bisa teman-teman bayangkan seperti bunga deposito jangka panjang. Ketika bunga deposito naik, orang cenderung lebih tertarik menyimpan uang di deposito daripada memegang emas yang tidak memberi kupon, sehingga harga emas bisa tertekan. Tapi ketika inflasi mulai turun dan pasar yakin The Fed tidak akan menaikkan suku bunga jauh lebih tinggi, ekspektasi yield ke depan cenderung stabil atau bahkan turun. Itu yang biasanya mendukung emas. Kondisi sekarang di mana yield 10 tahun masih tinggi namun mulai datar, menunjukkan pasar lagi dalam fase menunggu. Belum yakin apakah langkah berikutnya adalah penurunan atau kenaikan lagi. Selama kebingungan ini bertahan, emas bisa saja bergerak dalam rentang yang lebar. Harga bergerak agresif ketika ada data penting yang mengubah ekspektasi yield. Jadi setiap rilis inflasi, data tenaga kerja dan pidato pejabat The Fed tetap wajib dipantau untuk membaca arah biaya peluang memegang emas ke depan. Sekarang kita pembahasan teknikal dan rencana skenario untuk XAU-USD. Saat ini harga emas sedang berada di area atas, mendekati batas atas Bollinger Band di sekitar 4.337,76. Setelah sebelumnya sempat menyentuh high di sekitar 4.355 dan kemudian ditutup lebih rendah, membentuk candle penolakan di area puncak. Kalau kita lihat indikator, RSI periode pendek maupun menengah, sama-sama sudah di zona jenuh beli yang ekstrim, di atas kisaran 85 sampai 86. Ini menandakan tren naik mulai kelelahan dan potensi koreksi ke tengah band atau bahkan ke band bawah mulai terbuka.
Dari sudut pandang edukasi, ada dua skenario yang bisa teman-teman pelajari. Pertama, skenario sell, di mana area sekitar 4.337 sampai 4.361 bisa dilihat sebagai zona resisten dinamis. Selama harga bertahan di bawah zona ini dan muncul lagi candle penolakan atau pola pembalikan, peluang koreksi ke area tengah Bollinger sekitar 4.256,29 hingga bahkan ke area support lebih dalam di sekitar 4.151,69 masih masuk akal secara probabilitas. Rasio risiko berbanding imbal hasil dari gambaran ini kurang lebih di kisaran 2,7 banding 1, dengan risiko yang secara teknikal bisa ditempatkan sedikit di atas swing high terakhir. Kedua, skenario buy. Kalau nanti harga tidak sanggup menembus turun area 4.256,29 dan justru membentuk higher low baru dengan volume yang menguat, zona tersebut bisa menjadi area reaksi di mana buyer berani masuk lagi dan mendorong harga menguji ulang resisten 4.300-an. Kunci utamanya, apapun skenario yang teman-teman gunakan, pastikan tetap objektif membaca struktur market, gunakan manajemen risiko yang jelas, dan jangan menganggap level-level ini sebagai ajakan untuk masuk pasar, melainkan sebagai contoh bagaimana menyusun rencana berdasarkan kombinasi Bollinger Band, RSI, dan price action. Untuk kelanjutan pergerakan selanjutnya, kita akan lanjut di video selanjutnya. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa seluruh pembahasan data, berita makro, analisis indeks dolar, imbal hasil obligasi, dan contoh skenario buy maupun skenario sell di XAU USD tadi hanyalah bahan edukasi dan referensi sudut pandang, bukan saran investasi, bukan sinyal trading, dan bukan ajakan untuk menempatkan dana di instrumen apapun. Kondisi tiap trader itu berbeda, baik dari sisi modal, pengalaman, maupun toleransi resiko. Jadi, sangat penting untuk selalu melakukan analisis sendiri, menguji kembali level-level yang dibahas, dan menyesuaikan dengan rencana pribadi. Kalaupun teman-teman memutuskan untuk terjun di market, segala risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Semoga penjelasan hari ini bisa membantu menambah wawasan dalam membaca hubungan antara data makro dan pergerakan emas. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa dan tetap bijak dalam mengelola risiko.